Assalamualaikum. Hai guys. Halo guys. Oke. Ketemu lagi ya sama Dr. Irsal Sadri, spesialis mata. Saya juga akan ditemani oleh Sita. Iya, Sita dok, Sita. betul. Gimana Sita? Ya, baik dokter. Kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara menggunakan gadget dengan bijak. Kan sekarang nih dok lagi kayak musim pandemi ya dok ya. Ya. Jadi untuk orang-orang tuh masih banyak yang bekerja WFH, terus ada juga anak-anak yang sekolahnya tuh melalui online. Iya, jadi banyak menghabiskan waktu di depan layar komputer nih dok. Nah, sebelumnya dok, untuk efek dari paparan sinar dari gadget itu apa sih dok? Ya, sebenarnya kondisi sekarang ini memang membuat banyak pekerja atau pelajar berlama-lama dengan komputer, berlama-lama di depan gadget. Efeknya kalau jangka panjang ada efeknya. Kemudian yang sering dirasakan mereka adalah apa yang dikatakan kenapa mereka mengeluh, misalnya matanya terasa perih, kepalanya sakit, pusing, mata merah. Nah, itu yang kita katakan sebagai suatu sindroma akibat penggunaan komputer, yang kita katakan sebagai computer vision syndrome. Iya, baik. Untuk computer vision syndrome ini tuh dok, ada efek jangka panjangnya nggak dok? Ada, memang dilaporkan dalam penelitian itu efek dari sinar biru yang dikeluarkan oleh gadget tadi atau tablet atau komputer. Sebenarnya sinar biru itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya dok? Ada, seperti kalau siang hari ya, itu matahari itu melepaskan sinar biru siang hari. Iya. Jadi kita kalau sinar biru dilepaskan, kita jadi terjaga sehingga beraktivitas. Yang tidak tepat penggunaan gadget pada malam hari, yang mestinya kita istirahat, kita bermain lagi dengan komputer. Padahal siang hari kita sudah menggunakan komputer. Jadi bagaimana yang bijak kita untuk menggunakan komputer tersebut. Jadi kalau kita sinar biru itu efeknya menurunkan produksi hormon ya melatonin istilahnya. Efeknya apa? Kita nggak mengantuk. Jadi kalau siang hari kita nggak tidur, malam hari nggak tidur, nanti efeknya kesehatan kita juga akan. Nggak cuma di mata ya dok ya? Tapi jangka panjang ada lagi. Ada lagi dok? Ada. Itu yang kita katakan sebagai efek daripada sinar biru. Sinar biru itu kita katakan sebagai cahaya yang energi tinggi yang bisa dilihat. Efeknya pada retina kita. Ya. Jadi bagaimana usaha mencegahnya? Sementara sekarang kan banyak yang dijual itu produk-produk. Iya dijual. dokter, betul. Cuma apakah masih bermanfaat? Belum dilaporkan ada manfaat. Oh, belum ada penelitiannya ya dok ya? Ada penelitian tapi belum direkomendasikan bahwa kacamata yang diproduksi itu bisa untuk memprotek dari sinar biru. Iya. Baik dok, baik. Lalu untuk yang kayak misalkan kerjaannya nih dok, mereka dituntut untuk selalu berada di depan layar komputer nih dok, kayak yang sekolah juga kan mau nggak mau tuh kita kayak dalam sehari-harinya tuh berhadapan dengan layar komputer. Ada tips khusus nggak sih dok kayak buat mereka ini? Ada. Jadi bagaimana kita sehat, bijak? Ada. Ada dok. Ada. Pertama, kalau mereka yang dengan di depan komputer itu kan mereka matanya mudah merah. Kenapa merah? Berarti apa? Matanya kering. Jadi itu kenapa? Jadi seringlah berkedip atau gunakan tetes mata buatan. Boleh. Air mata buatan ya dok ya. Kemudian strategi lain apa? Setiap 20 menit itu ada namanya the rule of 20. Nah, jadi setiap 20 menit bekerja dengan komputer, selama 20 detik melihat pada jarak 20 kaki atau 6 meter. Jadi kita selalu rileks.
apakah kita mampu menghindari? Itulah tip-tip untuk bagaimana kita tidak sakit kepala, tidak pegal, tidak kering matanya. Jadi itu Delol 20 itu bisa membantu. Jadi untuk anak-anak sendiri nih dok, itu bisa menyebabkan gangguan apa aja sih dok? Kayak mata minus mungkin atau bagaimana ya dok? Ya, akibat penggunaan kacamata yang bukan penggunaan gadget yang berlebihan, itu akan bisa orang yang sehat, anak-anak yang sehat bisa berkacamata. Jadi itu karena efek akomodasi yang berlebihan. Jadi dari anak-anak yang sebelumnya normal jadi bisa berkacamata. Jadi sekarang lebih sering gangguan kacamata pada anak-anak itu karena habit, bukan karena turunan. Tapi kalau dia sudah punya turunan dari orang tuanya, ada faktor genetik mempercepat. Jadi orang tua harus memang lebih care lah untuk memperhatikan anak-anaknya. Jadi harus atur itu penggunaan gadgetnya. Lebih dikontrol lagi ya dok ya. Jadi kalau mereka sudah berkacamata, otomatis akan lebih cepat pertambahannya. Minus yang lebih sering, atau istilahnya rabun jauh. Jadi kalau untuk cara menjaganya, kalau kita koreksi ke gangguan kacamata. Kemudian kalau untuk orang dewasa, kalau mereka sudah punya gangguan kacamata, ya kita koreksi kacamata. Perlu berkacamata gitu. Jadi jangan takut juga berkacamata. Kalau memang kenyataan yang ditemukan gangguan kacamata, ya kita. Udah dijelasin sangat detail ya dok nih sama dokter Irsad. Nah selanjutnya dok, ada tips lain nggak sih dok selain tips-tips yang sudah dokter jelaskan tadi? Tadi kan sudah saya terangkan untuk mengatasi mata kering, kan mereka kan matanya perih, mata merah, kita gunakan tetes air mata. Iya dok. Air mata buatan boleh. Ya. Kalau enggak kita berkedip, karena secara alamiah kan kita otomatis berkedip tuh 1 menit tuh, pokoknya tiap 4 detik kita berkedip 1 kali. Cuma kalau kita lagi dengan komputer kan kita jarang berkedip, otomatis matanya jadi kering. Oke. Kemudian saya tadi sudah terangkan Delol 20 gitu kan ya. Karena selanjutnya kita udah jelas mengatur pencahayaan ruangan kita. Jadi tidak boleh terlalu terang sehingga ada cahaya membuat mata kita silau. Itu kan membuat kita membutuhkan energi, jadi capek. Oh iya, matanya. Kemudian lagi kita mengatur ergonomis posisi. Mengatur posisi duduk. Posisi kita di kursi duduk. Kemudian baru jarak kita ke komputer. Itu dianjurkan itu sekitar 50-70 cm. Oh iya. Nah, jadi ada orang melaporkan bagaimana radiasinya. Radiasinya ada tapi sudah hilang sebelum sampai ke mata kita. Jadi ada beberapa tips tadi ya. Iya dokter. Apa tadi? Dengan air mata buatan, lalu Delol ada Delol 20, lalu ada juga dari posisi yang ergonomis ya dok ya. Mengatur pencahayaan. Iya betul. Kemudian jarak dari layar komputernya ya dok ya. Baik dokter, untuk sinar biru dok. Ya. Nah untuk sinar biru itu pengaruhnya apa aja sih dok? Ya memang dilaporkan untuk jangka panjang sinar biru itu berbahaya untuk retina kita. Retina itu apa? Bagian makula kita. Jadi untuk penglihatan sentral. Jadi kalau kita melihat dengan tajam, itu yang berpengaruh tuh itu ada makula kita. Jadi sinar biru itu mempercepat terjadinya degenerasi makula. Jadi biasakan untuk orang tua-tua yang telah jauh umurnya, yang lebih dari 65, ini tidak. Kondisi ini akan mempercepat terjadi degenerasi makula. Jadi memang kita dianjurkan pola makan kita. Tidak ada dilaporkan kita harus menggunakan kacamata tertentu anti fitur biru, manfaatnya belum. FDA belum menyetujui, kemudian American Academy of Ophthalmology juga belum. Tapi diet, vitamin yang mengandung antioksidan, wortel seperti wortel,
tomat, bayam, bilberry itu sangat baik untuk papula. Itu hanya baru dilaporkan bisa memperlambat terjadinya degenерasi papula. Berarti dari gizi ya dok ya, yang baru terbukti pengaruhnya terhadap kesehatan mata kita. Berarti untuk yang kacamata anti sinar biru itu belum terbukti ya dok ya dari penelitiannya? Belum, Amerika belum, FDA, BPOM-nya Amerika itu belum menyetujui, kemudian lembaga AAO juga belum melaporkan, belum terbukti laporannya. Jadi memang mereka menunjukkan diet yang saya sampaikan tadi. Oh iya dok. Baik dokter, mungkin diskusi mengenai cara bijak menggunakan gadget pada kesempatan kali ini udah selesai ya dok ya, udah cukup. Semoga konten kali ini bermanfaat dan mampu dipahami oleh teman-teman semua. Baik, jangan lupa apa dok? Subscribe yang belum, Subscribe, like, lalu apa lagi dok? komen, Jangan lupa komen juga ya. tekan tombol loncengnya. Oke, tekan Share tombol ya. loncengnya, jangan lupa share juga teman-teman. Sampai ketemu konten berikutnya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.